Mbak Pepi, terdengar suara saya? Oke. Oke, baik. Terima kasih. Sudah jam 13.30, mari kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa bassa minhuma rijalan wa nisaa. Afdhalus sholati wa atammu taslim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil rijal wa nisaa wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa amma ba'du. Para santri jamaah Mubadalah serta aktif kelas intensif Mubadalah 20 hari bersama 20 ulama perempuan Nusantara, kursus keluarga bahagia berbasis kitab Mambaus Sa'adah. Terima kasih sudah bergabung di kelas intensif yang ke-14. Ini adalah kelas ke-14 hari juga. Kita sudah sudah hampir menuju ke 20 seminggu lagi ya. Ya, baik. Juga terima kasih kepada Ibu pemateri Mbak Farida, Ibu Nyai Farida Ulfi Naimah yang sudah bergabung dari tadi, dan juga moderator yang sudah paling awal gabungnya di Zoom ini. tadi ngetes background nggak bisa. Ya, terima kasih juga Mbak Zahra, Kang Faki yang sudah bergabung di sini juga di sini sudah bergabung 48 peserta aktif. Ya, pada kelas intensif yang ke-14 ini dengan tema khitan bagi laki-laki bukan untuk perempuan yang akan disampaikan oleh Ibu Nyai Hajah Farida Ulfi Naimah dan yang akan dimoderatori oleh Komala Dewi atau Kak Titik Dewi. Bukan Kak Dewi ya, tapi Kak Titik Dewi. Nah, baik. Kak Dewi ini, Mbak Kak Dewi ini gimana ya? Mbak apa Kak Dewi nyebutnya? Bingung ini. Kak Dewi ini adalah staf Fahmina Institute, juga alumni dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, juga aktif di lembaga Baitul Hikmah, dan apalagi yang Mbak Dewi ya, saya lupa ini. Ya, Mbak Dewi ini orang Kuningan, orang Sunda. Orang Sunda apa Cirebon ya Mbak Dewi ya? Cirebon apa Kuningan ya? Perbatasan Kuningan Cirebon ya? Ya, di perbatasan Cirebon dan Kuningan. Ya. Baik, sebelum acara dimulai, saya ingatkan kembali untuk kepada peserta aktif, harap mematikan speaker di acara ini, juga menyalakan video, dan jangan lupa mengisi absensi nanti di tengah-tengah berlangsungnya kelas intensif ini. Mohon harap untuk diisi ya. Ini untuk siapa yang menentukan akan mendapatkan buku dari Rahimah, Fahmina, dan Mubadalah. Tentu absensi yang mempengaruhi dan juga poin-poin yang sudah informasikan oleh panitia, posting di medsos, posting bikin tulisan, kira-kira begitu poin-poin yang mendapatkan buku ya. Mari kita bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dengan membaca Al-Fatihah. Semoga kelas ini di hari ini penuh dengan keberkahan, kebaikan, keimanan, dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum min ba'di. Summa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wa khususon ila mu'alif hadzal kitab Sayyidul Fatihah. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Moderator Kak Dewi. Silakan. Halo, Dewi. Suaranya belum, speakernya belum dibuka, Dewi.
Halo, Kak Dewi. Speakernya Dewi belum dinyalakan. Halo Dewi, bisa dengar suara saya? Speakernya masih dimatikan Dewi. Sepertinya gangguan sinyal ya. Nggak usah pakai AirPod kali Kak Dewi. Dewi coba dilepas earphone-nya. Halo Dewi. Nggak usah pakai AirPod Dewi. Masih mute. Halo Wi. Speakermu masih off. Oke. Masih mute itunya. Dewi, mungkin Mbak Pepi diambil alih dulu. Halo Mbak Pepi, dengar suara saya? Mbak Dewi ngehang katanya laptopnya. Oh, Mbak Pepi. Halo Pepi. Ya, halo. Bisa diambil alih dulu? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, santriwan santriwati Mubadalah, jamaah Mubadalah kelas intensif Ramadan. Kali ini kita sudah di pertemuan ke-14 yang materinya adalah khitan bagi laki-laki bukan untuk perempuan. Nah, untuk pemateri kita pada siang hari ini, yakni Ibu Nyai Hajah Haida Ulfi Naimah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan juga kepada teman-teman sekalian. Sudah masuk belum? Oh, oke. Silakan dilanjut Mbak Dewi. Perkenalan. Ya ini laptopnya agak kurang sehat. Sudah dibuka belum? Tinggal perkenalan narasumbernya Mbak. Ya. Ya. Sebentar ini. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat guru kita semua, penulis kitab Pengembau Sa'adah, Kiai Fakih Abdul Qadir. Yang terhormat para ulama perempuan Majelis Mubadalah, yang berbahagia sahabat-sahabat santri kelas intensif Mubadalah, dan sahabat-sahabat di streaming live fanpage Mubadalah, YouTube suararahimah.com, dan YouTube Yayasan Famina. Alhamdulillah hari ini hari
ke-19 Ramadan, hari Sabtu 1 Mei, dan bertepatan dengan peringatan May Day atau Hari Buruh Sedunia. Dan semoga hari ini kita diberikan semangat, disertai kebahagiaan untuk terus berjuang di jalannya. Insya Allah, amin. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan pada panutan kita Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan umatnya untuk hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Baik, teman-teman, tadi sempat trouble, mohon maaf. Hari ini hari ke-14 kelas intensif 20 hari bersama ulama perempuan Nusantara, dan hari ini kita akan mengkaji soal khitan bagi laki-laki, bukan untuk perempuan. Ini menarik sekali ya, soalnya ada penegasan gitu, bukan untuk perempuan. Dan ini harus lebih clear ya gitu ya ngomongnya. Dan karena ini isu yang masih jadi polemik sampai hari ini, karena sepertinya masih ada praktek-praktek yang terjadi dan itu beresiko terhadap perempuan. Tadi Mbak Fevi sudah sampai ke ini perkenalan ya, tapi saya mungkin mengulang lagi. Saya ingin mengucapkan selamat kepada para santri kelas intensif kursus keluarga bahagia Kitab Membau Sa'adah yang telah mengikuti kelas full dari hari pertama sampai hari ke-14 ini. Tadi disampaikan Mas Do juga bahwa nanti teman-teman selain mendapatkan ilmu juga akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan asupan vitamin lain ya, berupa kitab, buku, karya-karya ulama Nusantara. Yang menarik lagi, tema hari ini kebetulan nanti akan dilaksanakan dalam bentuk halaqah oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam bentuk daring dengan tema khitan perempuan, nanti untuk sekitar 30 orang peserta kelas intensif ini berkesempatan untuk bisa, yang terpilih ya, berkesempatan untuk bisa mengikuti halaqah tersebut. Baik, ya, hari ini sudah hadir tadi di tengah-tengah kita Ibu Nyai narasumber yang akan membersamai kita dalam tema khitan bagi laki-laki bukan untuk perempuan, dan kita akan melanjutkan pembahasan kitab Membau Sa'adah ini dalam subbab khitan rojuli duna mar'ati yang ada di halaman 56 sampai 59 ya. Kang Mufakih kalau nggak salah, bersama ulama perempuan muda nih. Siapa beliau? Langsung aja kita kenalkan. Beliau adalah Hajah Farida Ulfi Naimah yang alamatnya di Ketegan, Tanggul Angin, Sidoarjo, Jawa Timur. Lahir di Nganjuk 2 Februari 1985 dari lembaga JP3M Nusantara, aktivitasnya sebagai dosen, kemudian pendidikannya menempuh S1 jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 konsentrasi Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan S3 ditempuh di UIN Sunan Ampel Surabaya, studi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Aktivitas kesehariannya sebagai dosen di Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim Pacet Mojokerto. Kemudian pengalaman organisasinya ini aktivis juga ya di PMII, IPPNU, dan Fatayat NU. Begitu, saya sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Nyai, saya biasa panggil Mbak Ida. Mbak Nyai Ida, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Hari ini kita mau bahas soal khitan bagi laki-laki, Mbak, bukan untuk perempuan. Kalau kita lihat Riskesdas ya, riset kesehatan dasar itu tahun 2013 sih sebetulnya agak lama.
saya belum tahu yang terbaru. Secara nasional itu ada 51% perempuan usia 0 sampai 11 tahun di Indonesia pernah disunat gitu ya. Ada 72% diantaranya melakukan sunat pada usia 1 sampai 5 bulan. Ini miris sekali gitu ya. Kalau kita dengar sunat laki-laki itu membawa manfaat dan kebaikan gitu ya. Meskipun dalam mubadalah kita selalu diajarkan resiprokal gitu. Kalau laki-laki bisa mendapatkan kebaikan, seharusnya perempuan pun bisa mendapatkannya, tapi tidak dengan hitam kali ini, gitu ya. Seperti apa dan bagaimana, mungkin nanti kita akan menyimak ulasan Mbak Nyai, gitu ya, dalam tema kali ini. Monggo dipersilahkan, Mbak. Ya, terima kasih waktu yang diberikan Mbak Dewi, karena tadi di awal juga kita sama-sama macet nih laptopnya. Iya, betul. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama pengarang kitab Manbaus Sa'adah Romo Yai Dr. Fakihuddin Abdul Qadir. Semoga dengan mengkaji kitab beliau kita mendapatkan keberkahan. Yang kami hormati narasumber yang dari hari ke hari terus ikut berpartisipasi, dan yang terakhir adalah santri mubadalah yang dengan istiqomah sampai hari ini masih mengikuti kelas intensif ini. Untuk menyingkat waktu, kita akan melanjutkan pembahasan materi yang kemarin, yaitu tentang kebersihan reproduksi, organ reproduksi yang diantaranya bisa dicapai dengan melakukan khitan. Sebelumnya, sebelum kita mulai, kami bacakan teks dalam kitab Manbaus Sa'adah. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Beliau penulis menerangkan di dalam kitab ini yang pertama kali adalah tentang konsep tentang khitan laki-laki, kemudian khitan perempuan, yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa faidah melakukan khitan, kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan perbedaan pendapat hukum tentang khitan laki-laki dan perempuan serta dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama tersebut, sehingga dicapailah sebuah istidlal dan pada akhirnya nanti dicapai sebuah keputusan hukum yang akan kita baca bersama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Khitanur rajuli dunal mar'ati. Khitannya laki-laki, khitan bagi laki-laki dan bukan perempuan. Waroda fi Fathil Bari Ibnu Hajar al-Asqalani mayali. Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari menyampaikan, qala al-Mawardi khitanud dzakari qatul jildati alladhi tuqatil hasyafah. Al-Mawardi mengatakan bahwa khitannya laki-laki yaitu dengan memotong kulit yang menutupi bagian hasyafah. Hasyafah merupakan kepala penis. Wal mustahabu an tustau'aba min asliha inda awalil hasyafah. Adapun hal tersebut mencakup pada ujung-ujung hasyafah. Qala Imamul Haramain Al-Juwaini, beliau mengatakan al-mustahaqqu fir rijali qat'ul kulfati. Yang harus dilakukan bagi laki-laki adalah memotong kulfah. Kulfah adalah wahiyya al-jildatu allati tuqatil hasyafah. Kulit yang menutupi pada bagian hasyafah hatta la tabqa min jildati syai'un mutadallil. Hingga tidak tersisa dari bagian kulit tersebut yang menggantung atau menggelambir. Kulfah adalah kulit ujung penis. Kemudian waqala Ibnu Sabbagh mengatakan hatta tankashifa jami'ul hasyafah. Sampai tersingkap seluruh hasyafah. Jadi kira-kira pengertian khitan pada laki-laki adalah memotong kulfah atau yang kita sebut dengan kulub itu sampai tersingkap seluruh ujung penisnya.
Khitanuha, adapun khitannya mar'ah qat'u jildatin, yaitu memotong kulit takunu ala farjiha yang berada di atas vagina wanita. Fauqa madkhalid dzakari, yaitu tempat masuknya dzakar, kanuwati yang bentuknya seperti biji au ka'ur fid digi, atau yang bentuknya seperti jengger ayam. Wal wajibu, yang wajib dilakukan adalah qat'ul jildati, memotong kulit al musta'liyati min huduna istiqsolihi. Yang harus dilakukan adalah memotong kulit yang nampak berlebihan, guna istiqsolihi, dan bukan memangkas habis. Wa kalamul fuqaha fi fawaidil hitani, fuqaha mengatakan tentang faidah-faidah khitan, la yasluhu illa fi maudhi'i hitanir rijali dunan nisa'i, bahwa tidak membawa kebaikan kecuali khitan itu dilakukan laki-laki dan bukan bagi perempuan. Yuqalu masalan, misalnya, annal kulfata, sesungguhnya kulfa tamsikun najasah, ia menyimpan najis. Wa biqat'iha, dan dengan memotong kulfah tersebut atau kulub tersebut, la tajtami'u, tidak akan berkumpul fiha, di dalam kulfah, an najasa, najis-najis tidak akan berkumpul di balik kulfah tadi. Wa bihadhil fikrati, dari pemikiran ini yakunu al-khitanu sholihan lirrijali dunan nisa'i. Dari pemikiran ini, khitan akan membawa kebaikan bagi laki-laki dan bukan untuk perempuan. Karenanya fal khitanu, manfaat khitan bagi laki-laki diantaranya adalah yang pertama, biqat'il kulfati, dengan memotong kulfah, yamna'ul aqdar allati tatajamma'u tahtiha wa tusbihu bi'atil tawalludil mikrobat, mencegah kotoran yang mengumpul di bawah kulfah sehingga menjadikannya sebagai tempat berkembangnya virus, waru'aihil karihati, dan timbulnya bau tidak sedap. Wa aidon, manfaat yang kedua adalah, manfaat pertama adalah di balik kulfah itu tempat berkumpulnya najis, sehingga rentan virus-virus berkembang sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Maka ketika kulfa dipotong sangat bermanfaat bagi kesehatan. Wa aidon, manfaat yang kedua adalah yu'aridul hasafah 'ala ladzatil jinsiyati, memberikan kemudahan bagi hasyafah dalam menikmati ladzatil jinsiyati, kenikmatan seksualitas. Indal mulamasati, ketika bersentuhan, wal mubasyarati, atau bertemunya kulit, wa yusa'iduha, dan bahkan membantu alal itolati asna'il mubadhu'ah, bisa memperlama ketika melakukan senggama. Itu adalah manfaat yang kedua. Jadi dengan kurva dipotong itu justru akan membantu memunculkan syaraf-syaraf sensorik yang berhubungan dengan gairah seksualitas. Wadzalika li'annal maudhi'a aktsara hasasan. Manfaat yang ketiga adalah bahwa di bagian kulfa ini merupakan tempat yang sensitif minat dzakar. Jadi dari bagian dzakar itu kulfa merupakan tempat paling sensitif. Wa halaqatu ra'sihi, yang berada di bagian kepala penis, wa hiya al-hasyafah. Haitsu tatarakazu, yang dia fokus bila khalayal jinsi, untuk memunculkan saraf-saraf seksualitas, wal aswabi, dan memunculkan indera perasa. Sehingga tiga itu adalah merupakan manfaat daripada khitan laki-laki. Wa hadhil amaliyatu ma'khusatun tamaman binisbati lin nisa. Amalia ini tentunya berbeda jika khitan dinisbatkan kepada perempuan. Fi ibaratil mawardi as-sabiqah, berdasarkan ibaratnya al-mawardi di atas tadi, yakunu khitan wa fi ala farjiha fawqa madkhalid dzakari. Khitan perempuan dilakukan pada bagian atas vagina, yaitu tempat masuknya dzakar, kanuwati, yang bentuknya seperti biji, au ka'ur fidiki, atau yang seperti jengger ayam. Wa huwa al-bidru, yang kita sebut dengan klitoris. Jadi khitan pada wanita itu dilakukan pada wilayah klitoris. Fayakunu al-bidru binisbati lil mar'ati. Klitoris bagi wanita laisa bimasabati kulfati binisbati lil rajul. Klitoris bagi wanita itu tidak sepadan atau tidak sama dengan kulfah bagi laki-laki. Dalam hal apanya? Wa huwa la yahmilun najasah.
jika khitan laki-laki pada kulfah itu dianjurkan karena di sana menyimpan najis, sedangkan pada klitoris itu la yahmilun najasah, tidak menyimpan najis. Wala tatajamma'u, sehingga tidak berkumpul fihi pada klitoris tersebut, kama huwal hal binisbati likulfatin dzakari. Seperti halnya tempat berkumpulnya najis yang dalam hal ini pada laki-laki berkumpul pada kulfah. Wa idza quti'a al-bidru, dan jika al-bidru atau klitoris dipotong, walau juz'un yasirun minhu, meskipun dalam takaran yang kecil, yas'abu lil mar'ati, akan mempersulit wanita al-husul 'ala ladzatil jinsiyati, mendapatkan kenikmatan seksualitas. Jadi malah akan mengurangi kenikmatan seksualitas wanita. Fatatilu, dan mempersulit fil mubadoah, mempersulit lebih lamanya melakukan senggama. Biduni anta'tiya ilal ladzatil quswa. Bahkan ia tidak bisa mencapai kenikmatan puncak atau kita sebut dengan orgasme. Yang dalam redaksi beliau disebut ta'rifu birra'syah al-jinsiyah. Jadi ra'syah al-jinsiyah itu adalah kenikmatan puncak seksualitas. Dzalika li'anna al-bidra di masa batiz zakari, itu karena klitoris itu sama dengan penis fungsinya, yaitu yahmilu khalayal jinsi, tempat munculnya saraf-saraf seksualitas tadi, wal asobi, dan munculnya indera perasa, maya ja'alu, yang membuat al-mar'ata tata'arradu lil ladzatin jinsiyatin, yang menjadikan perempuan mudah merasakan kenikmatan seksualitas. Dimula masatin, ketika disentuh, aumuru ridakarin, atau ketika lewatnya zakar. Fakhitanul mar'ati, maka khitan bagi perempuan, yuhrimuha, akan menghalangi mar'ah min mu'adzami aswabil hissil jinsi, akan menghalangi sebagian besar saraf seksualitas itu tadi, as-sakinati fi bidriha, yang berada pada klitorisnya. Wa huwa fi ta'sirihi, karena khitan perempuan itu mempengaruhi ala robbatiha, keinginan ala robbatiha fil jinsi, keinginan melakukan seksual, aktivitas seksual, wastijabatiha lahu, dan mengurangi responnya terhadap aktivitas seksual. Fala mahalalata anna khitan al-mar'ati, maka bisa dipastikan bahwa sesungguhnya khitan wanita biqat'i bidriha, dengan memotong klitorisnya, justru yahdaru insaniyatiha, akan meruntuhkan kemanusiaan mar'ah tersebut. Wa yaqdi ahasisaha, dan menghilangkan atau mengurangi saraf-saraf munculnya gairah seksualitas. Wayasiba, dan bahkan akan merasakan bilburudil jinsi, yang disebut dengan frigiditas atau respon dingin. Kemudian dilanjutkan dengan perbedaan pendapat para ulama fikih terhadap hukum khitannya laki-laki dan perempuan. Wakhtalafal fuqaha fi hukmi khitanir rajuli wa kadza khitanul mar'ah. Ulama fikih berbeda pendapat terhadap hukum khitan laki-laki dan khitan perempuan. Waqad warada fi Fathil Bari annahu min qailin, ada beberapa qail di Fathul Bari. Yang pertama adalah bil wujub lirijal wan nisa. Hukum pertama adalah wajib bagi keduanya, baik laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah min qailin bil wujubi lirijal dunal mar'ati. Hanya wajib bagi laki-laki dan bukan untuk perempuan. Wa min qailin, dan qail yang ketiga bin nadbi lirijal wal mar'ah, sunnah dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Min qailin, dan yang terakhir bin nadbi lirijal, sunnah bagi laki-laki, wal makrumah lin nisa. Makrumah itu apa? Makrumah itu satu bentuk kemuliaan atau kebaikan. Al-Qardawi menyebut dalam kitabnya Fatawa Al-Mu'asirah, beliau mengatakan bahwa makrumah adalah syai'un muhtasanun urfan lahunna, sesuatu yang dianggap baik berdasarkan adat di tempat tertentu. Sehingga sebenarnya di sini kita tidak pernah menjumpai dalam pembagian hukum taklif ada hukum yang bernama makrumah. Kita kenal biasanya hukum taklif itu ada 5, itu diantaranya wajib, makruh, sunnah, mubah, dan haram. Wa hadzal ikhtilafu yarji'u ila ikhtilafil adillatil waridati. Perbedaan pendapat para ulama tersebut dikarenakan adalah dalil-dalil
yang dipilih fi hadzal maudu'i terhadap topik khitan ini. Walakinnahu yumkinu ayuqal, yang mungkin dikatakan annal khitana, bahwa sesungguhnya khitan akidun, itu lebih kuat hukumnya binisbati lirijali, lebih kuat hukumnya bagi laki-laki, yaitu bihukmil wajib awin nadbi. Jadi bagi laki-laki berlaku hukum, jumhur ulama mengatakan wajib awin nadbi, dan ada yang menghukumi sunnah dengan nisa'i, dan ini tidak berlaku bagi perempuan. Oleh Said Sabiq fi fiqh sunnah, Said Sabiq dalam fikih sunnah mengatakan anda khitan al-mar'ati, sesungguhnya khitannya wanita adalah sunnatun qadimatun, yang merupakan satu tradisi yang sudah dilakukan bahkan sebelum Islam. Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa mulai dari Mesir kuno itu sudah melakukan tradisi khitan perempuan. Dalam kitabnya Al-Bayan ma Yushghilul Adhan, dan kemudian di jurnal penelitian yang dilakukan oleh Asriyati Jamil yang mengatakan bahwa ditemukan mumi-mumi perempuan yang klitorisnya itu terpotong. Sehingga dari sini bisa kita kita ambil kesimpulan bahwa sesungguhnya khitan perempuan itu sudah menjadi tradisi ya sejak Mesir kuno, bahkan bukan tradisi ulama-ulama madhab. Kemudian wa annal ahadisa fihi dha'ifatun. Beberapa hadis yang menerangkan tentang khitan perempuan dha'ifatun, derajatnya adalah dha'ifatun, lemah. Minha al-hadisul awal, misal hadis yang pertama misalkan yang digunakan sebagai acuan khitan perempuan adalah yang pertama al-khitanu sunnatun lirrijali makrumatun linnisa. Khitan sunnah bagi laki-laki, makrumatun linnisa. Makrumah itu bisa dimaknai baik kemuliaan atau kehormatan bagi wanita. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Kemudian hadis yang kedua adalah an Ummi Atiyah al-Ansariyah annam ra'atan, diriwayatkan dari Ummi Atiyah annam ra'atan, sesungguhnya ia menjumpai wanita karena taktinu bil Madinah, yang saat itu sedang mengkhitan perempuan. Kemudian faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, kalau dalam kitabnya Jadul Haq yang berjudul Al-Khitan, konon perempuan Madinah yang ahli mengkhitan ini namanya adalah Ummu Habibah. Ia mengatakan, la tunhiki fa inna dzalika ahdhalil mar'ati. Jangan potong habis pada bagian tersebut. Fa inna dzalika ahdhalil mar'ati. Ia merupakan bagian yang penting bagi wanita, wa ahabbu ilal ba'li, dan lebih dicintai suaminya. Sebenarnya dari riwayat ini bisa kita ketahui bahwa Rasulullah tidak pernah mengatakan secara sharih atau memerintahkan perempuan untuk melakukan khitan. Beliau mengomentari terhadap aktivitas yang dilakukan Ummu Habibah ini itu karena menjumpai praktek khitan perempuan, sehingga beliau memberi petunjuk dan bahkan meminta untuk berhati-hati ketika melakukan khitan perempuan. Waqala Ibnul Asir sahib Jami'il Usul. Anna fi riwayat Rauzin, atau lewat riwayat yang lain, asyimmi walatan hiki, kurangi sedikit saja walatan hiki, dan jangan dihabiskan. Kemudian di redaksi yang lain, ihfadhi walatan hiki, kurangi sedikit walatan hiki, dan jangan dihabiskan. Lidzalika, atas beberapa redaksi hadis yang dijadikan acuan khitan perempuan ini, yusamma khitanul unsa al-khifat awil ishmam, karenanya khitan perempuan itu disebut dengan istilah ishmam atau khifat. Karena berdasarkan redaksi hadis ini bunyinya adalah fadhi ashimi, sehingga ia disebut dengan khifat dan ishmam. Dan tentunya berbeda dengan khitan. Kalau khitan memotong, dan ishmam ini maknanya adalah mengurangi sedikit, bukan memotong. Amal hadisul awal, sekarang kita bedah. Beliau coba membedah tentang validitas hadis yang dijadikan acuan hukum-hukum khitan perempuan. Amal hadisul awal, faqad dha'afahul ulama.
pada hadis yang pertama, yaitu hadis al-khitanu sunnatun lirrijal makrumatun lin-nisa, faqad dha'afa ulama, para ulama melemahkan, wa hatta rawi al-Imam al-Baihaqi dha'afu, bahkan Imam Baihaqi yang meriwayatkan saja ia juga menghukumi dhaif. Walam yaqul ahadun minal ulama bi sihhatihi, tidak ada satupun ulama yang bersepakat tentang kesahihan hadis tersebut. Waqad adkhalahu Albani, bahkan Albani fi silsilatihi yang memasukkan hadis tersebut di dalam kompilasi lil ahadits dhaifah, memasukkan ke dalam kompilasi hadis-hadis dhaif. Kemudian wa amastani, kemudian hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Ummu Atiyah tadi, ketika menjumpai Ummu Habibah melakukan khitan tadi. Faqad dha'afahu aidan katsiran minal ulama, sama juga beberapa sebagian besar ulama mendhaifkannya, hatta rawi Abu Dawud dha'afahu, dan bahkan Abu Dawud sebagai mufarrijnya beliau juga mendhaifkan. Faqala Abu Dawud akiba riwayatul hadis laisa huwa bil qauli wa qad ruwiya mursalan. Beliau mengatakan bahwa hadis ini tidak kuat karena diriwayatkan dengan hadis yang mursal. Hadis mursal itu dalam rentetan sanadnya tidak menyebutkan sahabat yang mengatakan, sehingga di situ ada keterputusan rantai sanad, gitu, sehingga tidak menyebutkan sahabat. Waqala Abu Dawud mengatakan lagi majhulun, di sana ada perawi yang majhul juga, sehingga hadisnya bernilai dhaif. Wa khalifu Asy-Syalbani, namun Syalbani berbeda minal mu'asirin, yang beliau kategori ulama kontemporer, haitsu adkhala hadis tsani, beliau memasukkan hadis yang kedua diriwayatkan Ummu Atiyah ini fi silsilati lil ahadits shahihah, beliau memasukkan ke dalam kompilasi hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Waqala Albani mengatakan, lakin maj'al hadis min turuqin muta'addidatin wa makharij mutabayyinatin la yub'idu ayati dzalika lil hadis quwwatan yartaqi biha ila darajatil hasan. Beliau mengatakan datangnya hadis itu dari berbagai jalur dan dengan cara yang berbeda-beda, maka status hadis yang dhaif tadi ia setidaknya bisa terangkat menjadi hasan, tepatnya hasan liwiri ya kalau kita ingat materi ulumul hadis dulu. Jadi maksud Albani adalah hadis khitan yang diriwayatkan Ummu Atiyah itu ada beberapa pendukung hadis, misalnya hadis yang tadi redaksinya Asyimi, Fadhi, dan seterusnya. Dia didukung dengan beberapa hadis, sehingga menurut beliau hadis yang semula berdiri sendiri statusnya dhaif, ketika ada beberapa syawahid atau pendukung, maka ia bisa bernilai derajat di atasnya dhaif, yaitu hasan. Tetapi pernyataan ini ditentang al-Hanan al-Ustadz Muhammad bin Lutfi As-Sabbagh, ditentang oleh Muhammad Lutfi As-Sabbagh, yaitu Ustadz Lidrasa al-Islamiyah bi Jami'ati Ar-Riyadh As-Saudiyah. Qala aqiba kulli riwayati li hadits Ummi Atiyah, setelah meneliti riwayat yang disampaikan Ummu Atiyah, beliau mengatakan, wa bihadza yatabayyanu anna al-haditsa dhaifun. Sudah jelas bahwa hadis yang disampaikan Ummu Atiyah tadi statusnya dhaif, walam tazidahu turuqu ad-dhaifa illa dhaifa. Maknanya adalah dia statusnya sudah dhaif, sekalipun memiliki beberapa pendukung, jika pendukungnya juga dhaif, maka hasilnya tetap dhaif, begitu. Jadi hadis dhaif didukung dengan beberapa hadis dhaif, maka kesimpulannya ya dia tetap dhaif, begitu yang dikatakan Ustadz Muhammad Lutfi As-Sabbagh. Wa ala farji sihhatil hadis tsani jadalan. Seandainya kita menganggap hadis yang kedua diriwayatkan Ummu Atiyah tadi sebagai hadis yang bisa diterima, walaisa fihi amrul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menjumpai bahwa Rasulullah memerintahkan khitanil mar'ati, tidak memerintahkan untuk melakukan khitan bagi wanita. Wabil aksi sebaliknya yakunu al-amru, beliau menyuruh ayah tatul mar'i khitanil mar'ati, supaya berhati-hati ketika mengkhitan perempuan. Ini ketika kita berpegang atau sekalipun kita menganggap bahwa hadis yang kedua itu adalah sahih, kita tidak jumpai perintah Rasulullah melakukan khitan bagi perempuan. Tapi beliau sangat menganjurkan supaya berhati-hati yang melakukan khitan perempuan.
Wal irsyadu dan bahkan memberi petunjuk ayat koma huwa dengan perkataan beliau ahdhalil mar'ati. Jangan dipotong, jangan dihabiskan. Bagian itu adalah bagian yang terpenting wanita. Wa habbu ilal ba'li dan paling disukai suami. Au fil lafdin akhar ahdha inda azwajakunna dan seterusnya. Fal ma'mur sehingga yang diperintahkan adalah huwa al-ibqa, menjaga organ tersebut supaya tidak dipotong. Lal hitan, tidak dengan menghitannya. Ini jika kita mengomentari tentang hadis yang kedua. Wal ismam awil khifat fi haqqil unsa. Ismam atau khifat fi haqqil unsa. Insahal hadis yakhtalifu tamaman minal khitan fi haqqir rijal. Tentunya berbeda dengan khitan yang dilakukan laki-laki. Wal ismam lughatan, ismam ini lughatan, secara lughatan huwa al-murur as-sari' lewat dengan cepat, walaysa al-qat'u kama fil khitan. Bukan dengan memotong seperti halnya terjadi dalam khitan laki-laki. Itu istilah ismam. Atau kalau selaras dengan Permenkes 2010 yang saat itu tenaga medis mendapatkan izin untuk melakukan khitan perempuan atas rekomendasi dari MUI, beliau menganjurkan supaya yang dipotong itu adalah bukan dipotong ya, dilakukan sayatan pada kulit yang menutup bagian klitoris. Jadi seperti itu, tidak sampai mengurangi bagian klitorisnya atau mempersempit wilayah vaginanya atau memotong bagian vagina dan seterusnya. Sehingga dilakukan adalah yaitu tadi menyayat ya, atau yang di sini dikatakan lewat dengan cepat. Waqad dihtatal hadis wa tahfazu. Dan jika saja kita tetap berpegang teguh pada atau kita ngotot tetap menyebut istilah khitan perempuan itu dengan khitan berdasarkan hadis yang pertama tadi yang statusnya dhaif, maka fa'abarohu ibarohnya bil makrumah dengan istilah makrumah atau yang kita kenal tadi dengan kemuliaan, kebaikan, kehormatan ya. Wa hiya dunnas sunnah. Asumsi saya adalah kalau saja makrumah ini bermakna sunnah, mestinya redaksinya adalah sunnatun lirijal wan nisa begitu. Tanpa ada dibedakan antara perempuan harus menggunakan istilah makrumah. Wa ala darku aula li asbabin ukhra, maka meninggalkan khitan perempuan itu aula dipandang lebih baik li asbabin ukhra dengan sebab-sebab yang lain kal khaufi misalnya takut min ilhaqid dorori dengan datangnya bahaya bil unsa kepada perempuan bisa babil hitani dengan sebab khitan. Kemudian ini poin yang penting yang biasanya dijadikan alasan melakukan khitan perempuan, wala yasihul qaul. Tidak sah sebuah perkataan yang mengatakan bi anna khitanal mar'ati, sesungguhnya khitan perempuan saufa yahmiha minal inhiraf. Dia itu bisa menjaga minal inhiraf dari inhiraf. Inhiraf itu maknanya adalah beringas atau bisa jatuh kepada lembah kenistaan begitu. Seks bebas dan seterusnya. Artinya perbuatan-perbuatan buruk. Makanya khitan perempuan itu dilakukan dalam rangka mempasifkan gairah seksualitas perempuan. Maka ada solusi yang kudu tahdibiyati antara tarbiyati yang seharusnya mencegah terjadinya seks bebas atau melakukan satu kenistaan tadi ya dengan sebuah pendidikan. La batra udwin, tidak dengan memotong anggota tubuhnya. Kalau pengen menghindarkan perzinahan, ya tentu dengan pendidikan yang baik, bukan dengan memotong anggota tubuhnya. Ya khaufu minhu yang bisa mengkhawatirkan bagi diri perempuan tersebut. Kemudian wa idza kana al maqsad huwa al khifat wal ifa binisbati lil mar'ah. Jika tujuan daripada khifat perempuan adalah ifah, menjaga kehormatan binisbatil mar'ati bagi perempuan, wa kadzalika lirrajul takunu at-tarbiyah al-istriyah as-salimah was-sahihah was-shaibah. Maka sama halnya mestinya bagi laki-laki dalam rangka menghindarkan perbuatan buruk, misalkan melakukan perbuatan nista tadi, ya
yang paling betul adalah dengan tarbiyah yang baik, kemudian tepat. Hiya al-asas, yang merupakan fondasi fil muhafadzati 'alal ifati, yang merupakan fondasi dalam melindungi kehormatan. Walaisa qad udwin, dan dengan tidak memotong anggota tubuhnya, muhimin, yang penting lah bagi perempuan. Jadi kalau ingin menghindarkan seperti itu, asumsinya ya dengan sebuah pendidikan. Kemudian kalau pengen kita samakan, ketika laki-laki itu memotong kurvahnya itu dalam rangka meningkatkan gairah seksualitas, sedangkan perempuan dengan mensunatnya atau menghitan bagian klitoris tadi justru akan mengurangi keinginan melakukan aktivitas seksual, maka di sini tidak akan terjadi kesenjangan, bahwa kenikmatan seksualitas tidak akan dirasakan kedua belah pihak. Wa amal ihtijaju bil hadits sahih. Adapun jika ada yang berhujjah dengan hadis sahih, jadi ada yang menghukumi khitan perempuan itu wajib didasarkan atas sebuah hadis sahih yang berbunyi idza taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl. Jika bertemu dua khitan faqad wajaba al-ghusl. Di sini ada kata khitanani yang mungkin bisa dimaknai atau diartikan kelamin yang sudah sama-sama dihitan begitu. Tetapi li'anna lafdzal khitanani, sesungguhnya lafaz al-khitanani di sini min qabilit taglib, dia berlaku kaidah taglib. Kaidah taglib itu digunakan untuk memenangkan salah satu tanpa menyebut yang lain begitu. Misalnya, dan ini banyak sekali berlaku di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, misalkan perintah wa aqimus shalah. Itu redaksinya dituju adalah mudzakkar ya, jamak mudzakkar, perintah bagi laki-laki, tetapi di dalamnya sudah termasuk perintah juga untuk perempuan, sehingga ini yang disebut dengan kaidah taglib. Misalnya kalau beliau penulis memberikan contoh yang lain, misalnya kata al-qomaron. Al-qomaroni itu tidak untuk menyebutkan 2 bulan, tetapi untuk menunjuk asyamsu wal qamar. Asyamsu wal qamar itu diistilahkan dengan al-qomaron. Gitu. Padahal dua esensi ini kan tidak sama satu sama lain. Wal abawani, begitu juga dengan konsep al-abawani, ay al-ab wal maksudnya adalah ayah dan ibu. Jadi bukan 2 ayah begitu, di situ ada ibu pun sudah masuk dalam kaidah taglib ini, cukup disebut dengan al-abawan. Maka fal khitanani la ya'ni annal unsa tuhtanu kama yuhtanu dzakari. Maka yang dimaksud al khitanani di sini tidak berarti dia merupakan perempuan yang dihitan seperti halnya laki-laki yang sudah dihitan. Wal muradu, tetapi maknanya adalah az-zakaru al-makhtun. Laki-laki yang sudah dihitan wal farju dan vagina ala sabilit taglib. La ala taswiyah, tidak untuk menyamakan keduanya. Artinya tidak dimaknai 2 kelamin yang sudah dihitan. Bil qaidah as-sabitati anna dharara yajibu ayyuzal. Ada sebuah kaidah, sesungguhnya bahaya itu harus dihilangkan. Dhahaba katsirun minal ulama al-mu'assirin, sebagian besar ulama kontemporer berpendapat, misalnya seperti Syekh Mahmud Shaltut, Syekh Qaradawi, Syekh Muhammad Said Tantawi, Syekh Ali Jumu'ah, Ustadz Jamal Al-Banna, yang kitabnya sudah terang menyebut dengan khitanul banat laisa sunnatan wala makrumatan walakin jarimatan. Kemudian Ustadz Muhammad Lutfi As-Sobbagh, Ustadz Amin Wad Dawud, Ustadz Muhammad Salim Al-Awa, Ustadz Mahmud Hamdi Zakzuk, wa ghairuhum. Mereka mengatakan anna khitanal mar'ati, sesungguhnya khitan perempuan mahdzurun, dilarang syar'an secara syarak. Wa qalu annahu laisa matluban. Mereka mengatakan tidak ada sebuah tuntutan wala wajiban yang berupa hukum wajib, wala sunatan, dan tidak ada hukum sunnah, bal huwa adatun minal adat. Seperti yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa khitan perempuan itu datang dari sebuah tradisi. Tradisi kalau Buya Husain memaknai satu bentuk dukungan tradisi yang dilakukan para ulama saat itu untuk mendukung kaum perempuan yang statusnya
termarginalkan sehingga didukung. Kamu sebagai perempuan harus menjaga diri baik-baik, gitu ya, jangan liar, kemudian jangan beringas, sehingga lakukan yang namanya khitan perempuan yang tujuannya adalah mengarahkan pada kepasifan seksualitas perempuan tersebut, gitu. Sehingga wa amma binisbati lil mar'ati fal mustahsanu annahu la tuhtanu, sehingga bagi perempuan sebaiknya la tuhtanu, tidak dikhitan, li'annahu yadurruha, karena sesungguhnya dengan melakukan khitan terhadap perempuan itu akan membahayakan dirinya. Faqala Syekh Al-Qaradawi fi ba'di fatawihi an khitanil unsa, Syekh Qaradawi mengatakan dalam fatwanya, la syakka annana indana nadharna ila al-adillati minal Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyas. Tidak ada keraguan, sesungguhnya kita sudah melihat dalil-dalil dari Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Lam najid fiha, kita tidak temukan di dalamnya dalilan ala wujubi khitanil inas, dalil tentang wajibnya khitan perempuan, wala alal istihbabi, atau tidak kita temukan juga dalil yang berindikasi sunnah. Kama annana lam najid fiha dalilan ala tahrimihi, sama halnya sebenarnya tidak kita temukan juga dalil keharaman melakukan khitan perempuan, au karahiyati, atau kemakruhan melakukan khitan. Wahum yaquluna innahu wajibun au mustahabun au makrumatun. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa khitan perempuan itu memiliki indikasi hukum wajib, sunnah, dan makrumah. Wa hadza dalilun ala annahu muttafaquna, sehingga ulama bersepakat dari beberapa hukum yang berbeda-beda tadi adalah alal jawaz, atas kebolehan. Jadi boleh saja, boleh dilakukan karena tidak ada nas secara sharah yang mengatakan keharaman atau kesunahan. Kemudian tidak ada juga nas secara sharah yang melarang atau memakruhkan aktivitas khitan perempuan sehingga dihukumi jawaz. Namun, walakin minal ma'lum fikhan, perlu diketahui menurut ulama fikih, anna minal umuri al-jaizati wal mubahati ma yajuzu man'iha. Segala sesuatu yang diperbolehkan itu bisa saja dilarang jika mafsadatan ditemukan mafsadah au dororon, atau ditemukan bahaya. Ini kalau dalam kajian usul fikih masuk kategori dalil, metode pengambilan dalil yang disebut dengan sadud dzari'ah. Sadun itu maknanya menutup, dzari'ah itu perantara, menutup pintu yang diduga di depan itu ada hal-hal yang tidak baik, maka perantaranya itu sudah ditutup. Kemudian mafsadah au dororon ini kita dapatkan informasi dari mana? Wa hadza marju'u ila khubara wa ahlul ikhtisas. Tentu saja dari ahli dan dari para spesialis. Kalau hubungannya dengan khitan ya tentunya ahli medis ya yang paling tahu, spesialis di bidang hal tersebut. Asbatat, mereka menentukan atau menetapkan annal khitana bisuwarihil haliyati yudirru bil inas, khitan bagi perempuan itu membahayakan perempuan, jasadian dari segi fisik, au wanafsian maupun dari psikis. Wa yu'assiru salaban ala mustaqbali hayatihinna, atau berpengaruh, memiliki pengaruh negatif bagi kehidupannya kelak. Lihada langkah ini, iqafu hadal amri, menghentikan langkah ini, saddan lidzari'ah, dalam rangka menutup jalan ilal fasadi, terjadinya kerusakan. Peman'an, dan mencegah lidzorori, atas kerusakan, lidzorori, atas bahaya, wadorori, dan kerusakan. Karenanya dari saddu dzari'ah tadi ini biasanya berlaku di pesantren ya. Pesantren itu juga tidak, misalkan peraturan-peraturan larangan-larangan di pesantren itu pada umumnya adalah dalam rangka saddu dzari'ah juga. Hukum asalnya adalah mubah, tetapi misal santri tidak boleh bawa HP, kemudian karena dia mobilitas belum tinggi dan bahkan akan mengganggu belajarnya, sehingga larangan ber-HP yang mestinya mubah itu dihukumi terlarang. Atau misalkan mewajibkan santri bangun malam untuk sholat tahajud, padahal kita tahu sholat tahajud pun hukumnya juga sunnah, tetapi kalau di pesantren diwajibkan juga dalam rangka membentuk pribadi atau melatih agar santri-santri bisa lebih disiplin. Jadi model saddu dzari'ah seperti itu.
Atau sebaliknya ada yang disebut dengan fathul dzari'ah. Jika hukum asalnya adalah mubah, tapi jika di depan itu dipandang sebagai sesuatu yang baik, karenanya wasilah ini dibuka, wajibkan saja. Atau kemudian muncul kaidah malayutimul wajib ila bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang membawa kepada kesempurnaan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu sama wajibnya dengan sesuatu yang akan dituju. Kalau contoh klasik biasanya ya sholat itu mewajibkan harus suci dari hadas. Hadasnya harus dengan suci dari hadas dengan berwudu. Maka mempelajari wudu dengan sempurna, hukumnya akan sama wajibnya seperti kewajiban sholat itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan fathul dzari'ah atau malah yutimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Ini sekedar untuk menggambarkan kebalikan dari fathul dzari'ah yang kita gunakan hari ini. Terakhir, wa bihadza yakun lana al-'udhru fi mukhalafatin man sabaquna minal ulama, sehingga dengan alasan-alasan di atas tadi kami memilih untuk berbeda dengan para ulama li'anna asrohum lam yu'tihi minal ma'lumat, karena pada masa mereka belum mengetahui wal ihsa'at atau belum mendapatkan data-data ma'atona yang sampai kepada kita isrina pada masa sekarang. Sehingga min ajli hadza qalu innal fatwa tataghayyuru bi taghayyuri zaman wal makan wal hal. Sebuah fatwa itu akan bisa berubah dengan berubahnya zaman, tempat dan keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira cukup Mbak Dewi, waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Terdengar suara saya? Terdengar jelas tidak ya? Oke. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini merasa apa ya, gemes sebetulnya ya, agak tercerahkan tapi juga miris gitu ya. Beberapa praktek yang terjadi hari ini masih banyak. Bahkan terakhir saya lihat di beberapa media sosial itu masih ada iklan-iklan soal sunat perempuan gitu. Dan tadi sebelum saya masuk ke kelas intensif juga sempat tanya gitu ya ke saudara, dan kebetulan ada orang tua, sebetulnya saya dulu disunat enggak ya gitu, karena munculnya isu sunat perempuan ini gitu, tapi ternyata tidak gitu. Nah, mungkin teman-teman yang hadir di kelas intensif ini juga punya pengalaman gitu ya terkait sunat perempuan, atau masih bertanya-tanya sebetulnya saya udah sunat belum ya gitu ya. Silakan untuk yang nanti akan bertanya langsung, menyampaikannya langsung kepada Menyai narasumber atau menuliskannya melalui chat. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, namun sebelum itu kita akan menyaksikan pemutaran video oleh Mubadalah. Silakan. Ya, sudah ada 96 orang. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Jaga hati, jaga relasi, jangan kau nodai
jaga tetangga, jangan bikin susah atau sengsara. Jaga bangsa, jaga semesta, saling kasih pupuk cinta. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin bila relasi adil mengayomi, mudah sinergi, tidak hierarki, kerjasama saling jaga, tua menyayangi, muda menghormati. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ya, alhamdulillah. Semoga kita terus bersolawat ya. Ini ada solawat mubadalah. Baik, Mbak Nyai, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Namun sebelumnya, untuk teman-teman yang hadir di kelas intensif Zoom ini, barangkali ada yang mau bertanya langsung, boleh raise hand. Jika belum, saya akan menyampaikan pertanyaan yang sudah masuk ke fanpage mubadalah.id. Ini ada dari sahabat Korihani aja. Katanya penting disosialisasikan soal apa ini hitan perempuan ya. Bahayanya mungkin karena sebentar, karena masih banyak bayi perempuan yang dihitan. Pertanyaannya bagaimana praktek hitan perempuan yang masih banyak? Nah, siapakah yang seharusnya mengawasi ini? Karena banyak yang dilakukan oleh bidan, rumah sakit, dan ini dijadikan bisnis begitu. Mau dibacakan dulu semua atau satu persatu? Banyak? Mana? Satu-satu aja ya. Boleh, ya, silakan. Monggo. Baik, saya coba menjawab pertanyaan pertama, yaitu tentang praktek hitan perempuan, begitu ya. Jadi hitan perempuan hari ini dilindungi oleh awalnya adalah dari segi medis. Kita dulu pernah punya satu aturan yang sudah melarang tentang sunat perempuan, yaitu dari edaran yang dibuat oleh Dirjen Bina Kesehatan. Larangan-larangan tersebut melarang tenaga medis untuk melakukan praktek hitan karena dirasa tidak ada kemanfaatannya. Kemudian praktek ini tidak lama kemudian
MUI mengatakan kalau ini merupakan bagian dari syiar, seharusnya jangan dihilangkan seluruhnya begitu. Atau kalau pengen melakukan khitan harus sesuai prosedur, sehingga yang yang disarankan adalah menyayat pada bagian penutup kulit di atas klitoris begitu. Jadi cuma disayat begitu, tidak sampai mengurangi, memotong atau mempersempit organ yang lain seperti vagina dan seterusnya. Karena memang konon, mohon ini karena sifatnya medis ya, dan saya bukan orang medis. Konon khitan perempuan itu tidak ada standarnya begitu. WHO pun menemukan beberapa praktek khitan itu ke dalam beberapa tipe, mulai tipe yang ringan sampai ke yang ekstrim begitu. Nah, kemudian Permenkes atas usulan MUI ini dibuatlah Permenkes 2010 itu yang kemudian memberi. Jadi kalau mau melakukan khitan ya dilakukan pada tenaga medis begitu, jangan kepada dukun-dukun atau kepada yang selain punya keahlian di bidang itu. Nah, dengan cara-cara tadi yang dipotong adalah bukan dipotong ya, hanya disayat pada bagian atas klitorisnya itu. Permenkes ini sekarang sudah diperbarui atau diperbarui dengan Permenkes 2014 yang isinya adalah tidak memberikan wewenang kembali pada tenaga medis untuk melakukan praktek ini. Karena konon tidak ada materi tentang khitan perempuan ini tidak diajarkan kepada para tenaga medis itu, sehingga yang dilakukan itu biasanya sehingga tidak standar seperti halnya ketentuan khitan pada laki-laki. Mungkin itu. Sehingga tetap ada peraturan dari Kementerian Kesehatan, cuma pencabutan larangan, sehingga hari ini kalau kita pengen melakukan praktek khitan di rumah sakit mungkin tidak bisa ya. Bisanya ya tenaga-tenaga medis yang masih berkenan melakukan itu mungkin praktek di rumahnya atau klinik-kliniknya secara pribadi tadi. Mungkin itu pertanyaan pertama. Baik, iya, ternyata betul. Sebetulnya tenaga kesehatan pun sebetulnya nggak punya pedoman ya untuk melakukan khitan itu ya, Mbak ya. Iya betul. Sebetulnya mau saya banyak, tapi ini banyak sekali pertanyaannya, jadi saya nyicil aja. Waktu kita terbatas. Ini yang berikutnya dari sahabat Endang Dwi. Assalamualaikum Bu Nyai, waalaikumsalam. Mau bertanya terkait khitan yang merupakan tradisi. Ya, tradisi ya khitan itu. Apakah tradisi khitan bagi perempuan ini masuk kategori urf? Ya, jika menjadi bagian dari urf, lebih mengarah pada urf dan mengacu pada temuan membahayakan bagi perempuan, apakah ini urf fasid? Gitu. Iya betul. Tentunya kalau arahnya kepada ketika tenaga medis menganggap hal tersebut tidak ditemukan kemanfaatannya bagi kesehatan perempuan, maka bahkan yang disampaikan adalah dikhawatirkan terjadi hal-hal yang malah membahayakan pada organ intim perempuan tersebut, sehingga bahaya ini perlu ditutup. Maka kategori urf yang statusnya melanggar dari tujuan pemberlakuan makosidus syariah, maka dia kategori urf fasid. Yang boleh dilakukan adalah ya urf yang sahih, misalnya khitan pada laki-laki yang sudah terbukti kemanfaatannya tadi. Mungkin itu. Iya, urfnya justru membahayakan organ perempuan ya, Minya ya. Iya, bahkan pada prakteknya lebih jauh lagi sampai pada kematian begitu ya. Meskipun tadi disampaikan bahwa itu sebetulnya untuk kesenangan begitu ya. Kemudian dari sahabat Nurul Mu'alifah, izin bertanya Bu Nyai, kapan sih waktu terbaik untuk khitan bayi laki-laki? Apakah saat newborn atau beberapa bulan setelah lahir? Jadi kalau khitan itu sebenarnya tidak ada batasannya ya, tidak ada batasannya. Cuma kalau berdasarkan hadis Rasulullah
hadis Rasulullah ini menghitankan cucu-cucu beliau Sayyidina Hasan dan Husain pada usia 7 hari dari kelahirannya. Cuma pengalaman saya ketika menghitankan anak-anak saya itu ketika usia balita dia masih aktivitasnya hanya tidur saja dan seterusnya itu jauh lebih mudah karena dia tidak polah begitu ya kalau bahasa Jawa, tidak banyak gerak. Kemudian ketika dia nangis cukup langsung di TTI dan seterusnya. Tidak ketika ia sudah aktivitas sudah bisa berlari-lari dan seterusnya. Biasanya sembuhnya akan lebih lama begitu. Tapi pada dasarnya tidak ada batasan. Cuma jika mengikuti hadis Rasulullah ya beliau menghitankan cucu-cucu beliau pada usia hari ke-7 kelahiran. Ya, lebih baik di Begitu, usia Mbak Dewi. balita begitu ya, karena mempertimbangkan biologisnya juga. Ya. Kalau balita kan lebih mudah, kalau yang dewasa mungkin lebih sulit anestesinya dan seterusnya. Apalagi itu pada laki-laki gitu ya, apalagi misalkan jika itu terjadi pada perempuan justru menyakiti. Tapi kalau yang ini kan laki-laki ya. Oke, kemudian ini dari siapa lagi? Baik-baik ya. Pertanyaan berikutnya dari sahabat Samrotul Fuadah. Izin bertanya Bu Nyai Ulfi, saya merasakan sekali saat dihitan. Waduh, dulu sewaktu kelas 1 SD, sakit banget. Nah, kemungkinan besar itu yang menyebabkan saya kurang begitu maksimal dalam menikmati orgasme. Bahkan terkadang seperti mati rasa. Bagaimana mensiasati hal tersebut? Kemudian, 2 anak perempuan yang pertama berusia 16 tahun dan satunya 3,5 tahun, mereka berdua juga tetap membolehkan ini. Gitu ya. Mereka berdua dihitan. Cuma menjadi pertanyaan saya, kenapa pihak puskesmas tetap membolehkan ini? Apakah ilmu semacam ini belum sampai ke arah puskesmas di tingkat kecamatan jika hitan tidak diperbolehkan bagi perempuan? Terima kasih. Monggo. Jadi itu tadi ya, Iya. dicabutnya Permenkes 2010 tadi itu, yang semula petugas medis diberi kewenangan untuk menjalankan aktivitas hitan perempuan, pada akhirnya dicabut karena dianggap tidak tidak terbukti memiliki kemanfaatan bagi kesehatan perempuan, sehingga dicabut dan bahkan tidak diberi wewenang untuk menjalankan aktivitas ini. Nah, masalahnya adalah Permenkes 2014 ini juga menurut saya masih ambigu. Tidak ada keterangan larangan yang secara jelas melarang praktek ini. Hanya diberitahukan kalau ini tidak ada manfaat bagi kesehatan dan jika tenaga medis pun sudah tidak diberi wewenang karena konon mereka tidak diberi kurikulum tentang pengetahuan hitan perempuan. Sehingga yang sering terjadi hari ini adalah bentuk hitannya itu bermacam-macam. Seperti yang sudah di temuan-temuan WHO itu ada sekitar 6 tipe 6 tipe bentuk hitan pada perempuan. Ada yang mulai yang saya katakan tadi, mulai bentuk yang sangat standar, sangat sedang sampai pada tingkatan yang ekstrim begitu. Sehingga mestinya asumsi saya ya, ketika sebenarnya dulu ketika petugas kesehatan Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan satu surat keputusan, ternyata oleh MUI semacam ditegur ya dalam tanda kutip, karena ini bagian dari syiar, jangan sampai sesuatu yang perintah agama itu kemudian dihilangkan seluruhnya. Diberi saja yang asal yang mau menjalankan hitan perempuan harus ditangani medis dengan peralatan yang steril, kemudian dengan ketentuan yang dilakukan adalah tadi melakukan sayatan pada kulit yang menutup pada klitoris, bukan justru mengurangi atau memotong klitoris atau vagina ada yang disebutkan vaginanya, labianya ya. Iya. Nah, mungkin seperti itu. Ya memang masih terdengar sih sampai hari ini sebetulnya beberapa bidan itu kadang dipaksa juga begitu ya.
apa namanya, dan itu masuk dalam paket persalinan begitu loh Mbak Nyai. Jadi melahirkan sekaligus sunat gitu loh. Masih ada Iya, yang iya, seperti iya. itu gitu. Dan ya, ya mungkin kembali lagi tadi sebetulnya nggak ada pedomannya gitu ya. Tapi ini tugas kita semua. Ini banyak sekali pertanyaannya yang muncul. Berikutnya dari sahabat Rina Rahmania, tanya Bu Nyai bagaimana sih merubah budaya masyarakat akan khitan perempuan karena seolah-olah seperti diwajibkan begitu. Ya itu saya kira ya sulit juga ya merubah mainstream apa yang sudah dipercayai turun menurun gitu, sehingga dipercayai ini biasanya didasarkan pada apa, digantungkan pada sebuah etika tertentu. Ketika tidak melakukan ini nanti kamu akan syahwatnya besar dan seterusnya, dan ini tidak pantas dilakukan untuk perempuan dan seterusnya. Ya harus ada sosialisasi secara merata menurut saya, sehingga ada temuan-temuan misalkan MUI sebagai pihak otoritatif yang mengeluarkan fatwa-fatwa terkait agama, kemudian pihak Kementerian Kesehatan yang mereka memiliki pengetahuan di bidang tersebut, sehingga bagi saya harus diadakan yang disebut dengan ijma jama'i tadi di antara para ulama dan para tenaga medis untuk menyelaraskan bahwa mengukur banyak sedikitnya kemanfaatan atau mungkin malah banyak madorot yang terjadi jika dilakukan khitan ini. Gitu. Ya, jadi tetap ada sosialisasi di seluruh pihak gitu. Andai saja tenaga medis yang tidak punya wewenang itu juga menolak, maka mau kemana lagi kan begitu. Betul. Ya, sosialisasi, sosialisasi merata begitu ya punya ya. Ya tadi juga sebenarnya dalam kitabnya disampaikan bahwa kita penting sekali tarbiyahnya gitu ya, pendidikan soal ini. Bahkan kita justru harus mengeducate gitu ya, mengeducate kita sendiri, educate ourselves gitu ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari sahabat Nikmah Karimah dari Cianjur. Bu Nyai izin tanya nih, apakah hitan bisa memperkecil lubang vagina? Aduh, ini apakah hitan bisa memperkecil lubang vagina katanya Bu Nyai? Gimana nih? Jadi kalau berdasarkan temuan WHO, saya akan bacakan beberapa temuan WHO tentang praktek hitannya. Itu yang pertama. Satu, menghilangkan bagian permukaan tanpa diikuti klitorisnya. Jadi ini yang paling ringan dan yang disarankan oleh MUI dan Permenkes tadi ya. Disayat bagian yang menutup klitoris. Kemudian yang kedua adalah pengangkatan klitoris dengan pengangkatan sebagian atau seluruh labia minora. Yang ketiga adalah pengangkatan sebagian atau seluruh bagian organ genital luar diikuti dengan menyempitkan lubang vagina atau yang disebut dengan infabulasi. Yang keempat adalah dengan menusuk melubangi klitoris atau bagian labia minora itu. Kemudian yang keempat adalah memotong vagina itu sendiri. Padahal kalau menurut Al-Mawardi tadi dilakukan di atas vagina ya, bukan pada vaginanya. Di atas pada bagian vagina, mohon dikoreksi nanti yang mungkin ahli kesehatan, ahli organ dalam. Jadi di atas vagina itu ada saluran lubang kencing, kemudian di atasnya itu baru ada yang disebut dengan klitoris. Nah, klitoris itu jika ditengarai ada kulit yang menutup klitoris tersebut, maka bagian itulah yang disayat. Tidak mengarah kepada vagina itu ya. Kemudian yang keempat lah ini, memasukkan bahan-bahan atau bayangan saya mungkin seperti obat-obat begitu ya ke dalam vagina yang fungsinya untuk menyempitkan vagina. Ini beberapa temuan bentuk hitan-hitan yang dilakukan perempuan. Sehingga saya kira tidak ada standar yang diikuti, sehingga macamnya banyak, ada yang mengurangi dan bahkan ada yang mengerikan gitu ya rasanya. Tidak mungkin itu. Iya. Jadi memang ada yang fungsinya untuk memperkecil lubang vagina. Iya. Aduh, miris, merinding, ininya ya. Jadinya gitu.
Ya, bisa saja itu dilakukan akhirnya menyempit dan itu melukai, bahkan, saya dengar justru malah mengkebiri perempuan begitu ya, karena menghilangkan hak seksualnya begitu ya, Bu ya. Kemudian ini dari, siapa ini? Ya, sahabat Lilik Tom Fami ya, yang lebih bahaya ketika medis dilarang khitan perempuan, namun masyarakat masih menganggap khitan perempuan itu wajib, lalu lari ke dukun bayi untuk menghitan anaknya, kan iya betul sekali ya. Yang masih lari ke dukun itu karena memang beberapa mitos yang berkembang itu bahwa kalau perempuan belum dihitan itu belum sempurna Islamnya gitu, nanti tidak masuk surga gitu ya. Begitu yang masih berkembang itu ibunya ya. Padahal sebetulnya tadi disampaikan dalam kitabnya juga itu sebetulnya tradisi yang sebelum datang Islam itu sudah dilakukan begitu ya. Aduh, miris sekali. Oke, kira-kira adakah yang mau langsung bertanya kepada Mbak Nyai ini? Boleh raise hand dan membuka mic-nya. Kalau nggak ada, saya yang mau bertanya. Adakah? Saya nggak bisa. Iya. Kalau nggak ada, mungkin saya yang bertanya ya. Ini waktu kita tinggal sekitar 8 menit lagi. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan tadi, mungkin sosialisasi gitu ya, pada masyarakat tadi, penguatan apa sih yang bisa perempuan lakukan untuk mencegah praktek ini terjadi gitu, Mbak? Penguatannya ya dengan tidak melakukan khitan itu tadi. Kemudian dengan terus mensosialisasikan bahayanya dilakukan khitan bagi perempuan. Karena bagi saya closing statement saya adalah mencegah mafsadah itu sesungguhnya harus lebih ditamakan daripada mencari kemaslahatan itu sendiri. Jika khitan merupakan ikhtiar laki-laki dalam menggapai kesehatan, namun bagi perempuan khitan itu akan menimbulkan mafsadat yang ganda. Kalau berdasarkan keadilan hakiki Bunyai Nurufiah, perempuan itu sudah bertubi-tubi sakitnya, sudah hamil 9 bulan, kemudian menyusui, kemudian melakukan menstruasi, nifas, dan lain-lain yang alat reproduksinya bekerja terus begitu. Itu masih harus ditambah dengan menyakiti dengan melakukan khitan tadi. Saya kira ini juga sehingga jika ditarik pada konsep mubadalah, seharusnya tidak dilakukan khitan perempuan ini agar laki-laki dan perempuan bisa saling merasakan muasyarah bil ma'ruf itu, kenikmatan seksual bisa dirasakan dua belah pihak, tidak hanya salah satu pihak saja. Ini siapa? Oke. Iya, kita harus mencegah yang mafsadah gitu ya. Untuk bisa meredam ini begitu ya, terus mensosialisasikan karena pengalaman biologis perempuan begitu banyak dan kompleks, dan itu menyakitkan hampir semuanya gitu ya dibandingkan dengan laki-laki. Betul, setuju, dan kita harus lebih mengedepankan muasyarah bil ma'ruf gitu ya. Kalau memang khitan baik bagi laki-laki, tapi untuk perempuan khitan tidak lebih baik, dan meskipun ada tadi hukumnya makrumah gitu ya. Kalau laki-laki khitan itu sunnah, kalau perempuan tadi hifat ya ibunya ya. Istilahnya dia hifat. Itu. Dan itu makrumah aja gitu. Dan kalau memang prakteknya pun justru melukai begitu ya, sebaiknya sih itu tidak lagi dilakukan, apalagi itu tradisi begitu ya. Saya kira
tradisi itu kan konstruksi gitu ya. Jadi Iya, iya. kalau kita mau ke depan kondisi perempuan lebih baik gitu ya, mungkin kita bisa merekonstruksi nih budayanya untuk tadi tidak lagi melakukan hitan perempuan gitu ya. Apapun bentuknya, meskipun hanya dengan menggores dengan hanya menggores, ya udah nggak usah ngebohongin gitu ya, karena tadi Iya, betul. sudah disampaikan Mbak Nyai itu berpengaruh pada kesehatan jiwanya begitu ya, kesehatan jiwa, raganya, bahkan kemudian begitu. Itu tadi sepertinya sudah langsung closing statement gitu ya dari Mbak Nyai, atau mungkin ada pesan terakhir juga lagi? Enggak, sudah cukup. Sudah cukup. Baik, terima kasih sahabat-sahabat ulama perempuan kelas intensif Ramadan hari ini. Usai sudah kajian Kitab Mamba Usaadah dengan tema hitan bagi laki-laki, bukan untuk perempuan begitu ya. Jika masih ada yang penasaran dengan isu ini, nanti ada alimat juga mengadakan halakoh khusus untuk membahas terkait khitan perempuan begitu. Di sana akan dihadirkan medis yang akan menjawab lebih clear, lebih lugas, karena mereka juga punya pengalaman langsung bagaimana melakukan itu begitu ya. Halo, ini bisa di-mute? Karena beberapa pelaku medis juga mereka punya pengalaman yang tidak mulus begitu ya. Mereka beberapa saya mendengar pihak-pihak medis itu melakukan prakteknya ketika ada di mana di Bone kalau nggak salah, itu menusukkan ke klitorisnya, dan ketika bendanya ditusukkan kemudian darahnya memancar begitu ya, itu si bidan malah pingsan gitu, justru meninggalkan pasiennya begitu, malah dia yang ditangani. Ketika sadar ditanya bagaimana pasien bayi tadi, perempuan tadi, itu dia juga kebingungan, nggak tahu, dan itu bikin saya miris, merinding gitu ya. Dan persoalan ini sampai ya WHO juga bilang ini no benefit gitu, nggak ada manfaatnya, there is only harm gitu ya, hanya keburukan aja adanya gitu ya. Dan isu ini diperingati setiap tanggal 6 Februari sebagai zero tolerance untuk female genital mutilation gitu ya, bukan sunat lagi gitu, namanya mutilasi, bukan pemotongan, bukan sunat ya, namanya itu udah karena pemotongan begitu ya. Begitu teman-teman, jadi nanti yang masih penasaran bisa bergabung di acaranya, halakohnya yang diadakan oleh Alimat, dan nanti juga akan ada 30 orang yang terpilih untuk bisa mengikuti pendalaman terkait khitan perempuan ini dalam halakoh tadi ya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia sekitar Juni-Juli begitu. Nanti mudah-mudahan teman-teman yang aktif bertanya, aktif hadir sampai hari ini begitu, nggak akan sia-sia deh gitu ya, banyak dapat privilege dan kebaikan. Begitu dari saya, terima kasih teman-teman, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, saya tutup sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan kepada host. Speaker. Oke, terima kasih moderator Mbak Dewi, dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nyai Farida Ulfi Naimah yang telah mengisi materi khitan bagi laki-laki bukan untuk perempuan. Semoga apa yang didapat pada kelas intensif yang ke-14 ini diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, kita akan bertemu lagi pada hari Senin tanggal 3 Mei. Kita besok rehat dulu, istirahat dulu.
dengan tema hukum onani dan masturbasi yang akan disampaikan oleh Ibu Nyai Haja Umdah Khairot, dan juga yang akan dimoderatori oleh Ibu Siti Nur Mutia. Nah, para santri jamaah kelas intensif yang selalu bahagia dan membahagiakan, dan juga para audien yang menyaksikan lewat live streaming Facebook Mubadalah dan YouTube Rahimah. Jangan lupa nanti jam 16.00 sore hari ini ada talkshow Mantra Perempuan episode 5 dengan tema perempuan dan toleransi. Di jam 16.30 ada talkshow Ramadan Salam, Ramadan Salam ngaji kitab Nabi Rohmah bersama Kiai Haji Helmi Aliyafi jam 16.30. Nah, baik, jangan lupa untuk tetap memposting kegiatan ini. Jangan lupa kasih hashtag ya, kelas intensif Mubadalah, UPI, hashtag 20 ulama bersama 20 hari bersama 20 ulama perempuan, dan juga tag media sosial Mubadalah ID, Pamina Institute, dan Suara Rahimah. Nah, kegiatan ini atas kerjasama Mubadalah, Rahimah, dan Pamina. Tetap ikuti website media Mubadalah, mubadalah.id. Mari kita membaca surat Al-Asr bersama-sama untuk mengakhiri kegiatan kelas intensif yang ke-14 ini. Mulai. Ya, terima kasih. Saya Abdullah. Mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mubadalah, inspirasi keadilan relasi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nyai.